Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberi kesehatan yang luar biasa ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas hadas kecil dan tata cara penyuciannya. Bagaimana cara menyucikannya? Yaitu dengan wudhu. Ya, inilah judul utama kita, wudhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bersuci dari najis dan hadas. Hanyalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Kelangsungan di hadapan Tuhannya sebagai makhluk bertanggung jawab atas kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedudukan manusia sebagai bagian dari makhluk hidup. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi." Yang artinya, barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, maka akan keluarlah dosa-dosa dari badannya. Sampai-sampai ia akan keluar dari bawah kukunya. Hadis riwayat Muslim dari kitab At-Thaharah. Bersuci merupakan bentuk penghargaan terhadap fitrah manusia. Semua hikmah di balik bersuci di atas akan tercapai jika tata cara pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, ada beberapa pertanyaan. 1. Apa itu hadas kecil? Maka hadas kecil yaitu sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul yang berupa air kencing, tinja, kentut. Maka cara menyucikannya dengan wudhu. Pertanyaan yang kedua, tahukah kalian tujuan kita disuruh wudhu? Yaitu menghilangkan hadas kecil. Yang ketiga, dan bagaimanakah wudhu yang sesuai ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tujuan mempelajari hadas kecil dan wudhu. Diharapkan kalian bisa, salah satunya, bisa menjelaskan hadas kecil. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan pengertian wudhu. Yang ketiga, kalian bisa menyebutkan tujuan wudhu. Yang keempat, menyebutkan rukun-rukun wudhu. Yang kelima, menyebutkan sunnah-sunnah wudhu. Yang keenam, menyebutkan syarat-syarat wudhu. Dan yang ketujuh, kalian bisa mempraktekkan bagaimana wudhu yang benar. Yang terakhir,
menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Baiklah, apa itu hadas kecil? Sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul yang berupa air kecil, tinja, kentut. Maka cara menyucikannya dengan wudhu. Yang kedua, tujuan wudhu yaitu untuk menghilangkan hadas kecil. Yang ketiga, apa sih wudhu pengertiannya? Yaitu wudhu berasal dari bahasa Arab yaitu wudhu'un yang artinya bersih atau indah. Wudhu menurut syara berarti membersihkan anggota-anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil dengan syarat dan rukun tertentu. Wudhu merupakan syarat sahnya sholat dan ibadah lainnya. Jadi, jika kalian mau sholat harus wudhu dahulu. Berikutnya menyebutkan rukun-rukun wudhu. Yang pertama, niat sebelum membasuh muka. 2. Membasuh seluruh muka. 3. Membasuh kedua tangan hingga siku-siku. 4. Mengusap sebagian rambut kepala. 5. Membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Yang lainnya membasuh. Hanya yang keempat yaitu hanya mengusap sebagian rambut kepala. Tapi tidak dibasuh. Kita lanjutkan sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama, membaca bismillah. 2. Membasuh kedua telapak tangan. 3. Berkumur-kumur. 4. Menghirup air ke hidung, istinsyak. 5. Mengusap seluruh kepala. 6. Mengusap kedua telinga. 7. Menyisir jenggot tebal dengan jari. 8. Membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Mendahulukan bagian kanan baru, kemudian kiri. 9. Menyucikan masing-masing 3 kali. 10. Muwalat, tidak terputus. Pembasuhan antara satu anggota wudhu dengan lainnya harus dilakukan tanpa terputus dalam waktu yang lama. Adapun batasannya jangan sampai kering sendiri dalam keadaan normal. Menyebutkan syarat-syarat wudhu. 1. Islam. 2. Tidak berhadas besar. 3. Dengan air suci lagi menyucikan. 4. Tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Yang kelima, mengetahui mana yang wajib dan yang sunnah. Berikutnya kita akan menyaksikan video praktek wudhu. Sebaiknya ketika mau melaksanakan wudhu, ketika mau buka kerannya jangan dibuka lebar, deras airnya, boros. Maka buka kerannya kecil saja secukupnya. Ya, sambil mengusap jari-jari, membasuh jari-jari, membaca bismillah. Lalu berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung, istinsyak sebanyak 3 kali. Dilanjut membasuh wajah secara merata sebanyak 3 kali. Berikutnya yaitu membasuh tangan dari jari-jari menuju ke siku-siku sebanyak 3 kali. Dimulai dari kanan 3 kali, lalu dilanjut kiri 3 kali. Berikutnya mengusap rambut. Jadi tidak membasahi tapi mengusap. Disambung dengan mengusap telinga. Cukup 1 kali. Berikutnya membasuh kaki
sampai mata kaki. Jangan lupa sela-sela jari kaki dibersihkan satu persatu berurutan. Dibasuh sebanyak 3 kali kanan, lalu dilanjut 3 kali kaki kiri secara berurutan. Semoga sempurna wudhu kita. Setelah itu kita berdoa. Doa setelah wudhu, kita baca. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Inilah doa setelah wudhu. Setelah kita melihat video praktek wudhu, jangan lupa ada yang membatalkan wudhu. Apa saja itu? 1. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Misalnya, buang air kecil maupun besar. Atau keluar angin dan sebagainya. Yang kedua, hilang akal. Sebabnya gila. Pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak. Yang ketiga, tersentuh antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dengan tidak memakai tutup. Artinya ketika megang perempuan, laki-laki, ini kulit laki-laki, ini kulit perempuan, nah ini seperti ini, berpegangan seperti ini, nah maka batal. Tapi jika tangannya ini memakai sarung tangan, nah karena tertutup tangannya ini ketika berpegangan tidak secara sengaja, maka tidak membatalkan. Yang keempat, tersentuh kemaluan kubul dan dubur dengan tapak tangan atau jari-jarinya yang tidak memakai tutup walaupun kemaluannya sendiri. Demikianlah seluruh materi kita dari hadas kecil dan wudhu. Anak-anakku, silahkan ini ada pertanyaan, silahkan dikerjakan. Ya, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Demikian yang bisa Pak Imam sampaikan, semoga bermanfaat. Jika banyak kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.